Nah, kalau menurut Novi, bagaimana pariwisata di Buol selama menjadi ini? Bisa pandangan pribadi. Kalau pribadi ya, jadi jangan dijudge. Kalau misalnya teman-teman tour guide diberikan kesempatan, ruang untuk berbicara kepada pemerintah terkait kira-kira pengen memberikan masukan apa sih yang perlu dibenahi dari spot-spot wisata terutama pantai yang ada di Buol? Yang paling utama dari yang utama itu adalah kamar kecilnya. Sorry to say karena Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Novia Srikandi. Hai guys. Hai. Selamat datang. Kapan terakhir ketemu ya? Terakhir ketemu sebelum ke Manado. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin bulan apa Oktober. Bukan. Oktober. Wah, selama ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Aduh, 5 bulan. Semester. Dan hampir 1 semester. Iya, dan itu orang ketemunya pas lagi masih posisi survive ya. Ya, lagi survive dalam menghadapi suatu cobaan yang begitulah. Lumayan lah. Nah, sekarang lagi sibuk apa, Nov? Sekarang lagi sibuk mengajar, lagi sibuk jadi ibu rumah tangga. Saya lupa, ibu guru pale ini. Soalnya dia kemarin waktu kuliah ambil jurusan keguruan memang. Oh bukan, kita kan sama tuh satu kelas tapi ada jurusan. Oke, jadi jangan ditanya jurusannya, kita tinggalkan dulu soal jurusan karena memang beda jurusan pas lulus. Oke, jadi Novia ini kalau saya lihat dia sepak terjangnya juga ya lumayan ngehits lah, terutama di bidang pariwisata karena kemarin sempat jadi tour guide ya? Iya, tour guide di Kabupaten Buol. Nah, itu kenapa bisa jadi tour guide? Awalnya kan gini, pada tahun 2016 Kabupaten Buol itu menjadi salah satu destinasi dari Yacht Rally. Yacht Rally ini itu sendiri adalah di mana wisatawan datang dengan menggunakan rombongan kapal pesiar yang biasa disebut yachts. Kemudian Buol menjadi salah satu tempat destinasi dari Yacht Rally itu sendiri dimulai dari tahun 2016. Nah ini Yacht Rally? Yacht Rally. Itu kenapa bisa Buol jadi target destinasinya mereka? Karena tidak ada orang pernah tanya. Sebenarnya Yacht Rally ini adalah salah satu yang dipromosikan oleh travel lokal, agen travel, yaitu yang di pusat. Kemudian mereka yang mengatur rally ini sedemikian rupa. Spot-spotnya sampai di Buol. Jadi Buol salah satunya. Di Buol salah satunya. Ada juga karena mereka melewati beberapa jalur, salah satunya jalur utara. Kalau di Buol kan kita masuk di jalur utara. Jadi mereka dari Toli-Toli, Buol, kemudian destinasi selanjutnya Gorontalo, Manado. Jadi lewat sisi utara Sulawesi ya. Yes. Nah, kalau Novi sendiri kenapa bisa join di pariwisata? Itu maksudnya siapa yang ajak? Ataukah memang ada link ke sana atau kan itu? Kalau kemarin itu sempat diajak oleh kepala dinasnya sendiri. Pada saat itu kepala dinasnya masih Ibu Nita, Ibu Nuraini MP Ali. Beliau ajak saya panggil. Ini ada bule mau datang ini di Buol. Bagaimana bisa join tidak? Pada saat itu yang dipanggil jadi guide juga yang basicnya di keguruan, yaitu guru bahasa Inggris sih spesialnya. Cuman Ibu Nita panggil saya karena dia sering lihat waktu masih sekolah kan sering ikut lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian saya diajak sama Ibu Nita, kemudian kita terkumpulnya di pariwisata. Pada saat itu masih Dinas Pariwisata, tetapi kan saat ini sudah gabung sama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Sekarang sudah digabung? Iya, sekarang sudah di merger, jadi ya begitulah. Jadi disatukan. Berarti ini cuma dilihat dari basic itu ya, siapa-siapa yang bisa ngomong sama bule yang ada skill bahasa Inggris, bukan dalam rangka kayak dijaring teman-teman yang punya kemampuan ini, tidak seleksi begitulah istilahnya. Sebenarnya kita kemarin juga seleksi bukan secara spesifik sekali sih, cuman seleksinya kemarin Pak Sabran ini kan sempat menjadi koordinator utama yang untuk Yacht Rally yang pertama kali. Jadi Pak Sabran ini yang kita tahu dia guru bahasa Inggris di Kabupaten Buol. Jadi beliau ini sudah menyeleksi secara secara sendiri bahwa
ini loh yang seleksi kayaknya pribadinya dia. Ya, ini yang layak nanti kayaknya untuk jadi guide. Sudah terseleksi sendiri dari beliau. Jadi yang diajak itu yang beliau anggap memang benar-benar mampu dan benar-benar bisa. Oke. Oh, berarti ini yang kedua kali. Tahun 2016 ya. Jadi dari 2016, 17, 18, terakhir 2019 karena 2020 kan 2021 COVID. Oh, itu jadi, tiap tahun ada. Dia setiap tahun ada. Jadi Bowl menjadi salah satu tujuan destinasi. Kalau kau sendiri sudah berapa kali jadi? Setiap tahun. Waduh. Mantap ya. Maksudnya itu berapa kali pas kau jadi dari 2016 sampai 2019 terakhir itu? 16, 17, 18, 19 4 tahun. 4 tahun. Terus kalau jadi tour guide itu, ini kan membawa pelayanan dari pariwisata tentunya kan, artinya membawa nama pariwisata. Nah ini jatuhnya kalian berarti kerjasamanya dalam honornya atau apanya itu kerjasamanya apa? Kontrak kah atau hanya pada saat event saja kah atau bagaimana? Kalau kita lalu hanya pada saat eventnya kita diundang oleh pariwisata untuk bekerja sama. Kita menjadi guide-nya pariwisata itu sendiri. Nah kalau 4 tahun mungkin kalau pertama it's okay. Kalau kayak masih ditarik satu-satu berdasarkan siapa yang punya skill bahasa Inggris. Tapi kalau 4 tahun seperti itu tidak ada komunitas sendiri ini tour guide di Bual atau bagaimana? Kita ada. Kalau jadi untuk sudah sekarang ada kita ada komunitas tour guide-nya ada. Oke. Siapa-siapa itu di dalam? Banyak. Kemarin kita banyak ada Tuti, kemudian ada almarhum Ebi, teman itu salah satunya. Kemudian banyak ya teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Ibaratnya tour guide ini, yang anak-anak komunitas tour guide ini ya orang bahasa Inggrisnya di atas rata-rata lah ya. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Kalau dari pandanganku sendiri ini dari pengalaman, kau bukan hanya bisa bahasa Inggris doang dan kau bisa jadi a good guide. Jadi kayak selain kemampuan bahasa Inggris kita juga harus gercep dan jadi kayak jangan balelet. Oke, berarti pembawaan jadi. Jadi kalau saya jujur tahu sendiri bagaimana tuh kuliah agak lelet, agak lambat. Tapi maaf, saya satu kuliah dengan Anda. Anda sudah lupa. Oke. Berarti sudah ada komunitasnya sekarang ya, dan komunitas sekarang ini tiap tahun maksudnya ada ketuanya kah, struktur atau hanya kalau kita menamakan kita itu cuma sebagai perkumpulan anak-anak guide. Jadi tidak ada yang jadi ketua, jadi cuman ya santai dan begitu, tidak terstruktur, tidak terorganisasi. Maksudnya bukan organisasi lah, ya, begitu. Perkumpulan lah, cuma standby kalau di ini. Oke, dan yang saya dengar juga ini katanya Cinlok ya? Yang suami dari pariwisata ya? Oh iya, itu Cinlok. Berarti Cinloknya dari awal itu ketemu? Tidak, jadi ketemunya tahun berapa? Kalau 2016 join di tour guide ini, di situ ketemu pertama sudah tuh? Jadi ceritanya saya itu sama suami tidak saling mengenal. Walaupun saya join di pariwisata dari 2016, tapi saya kenal beliau secara dekat itu nanti 2019. Dan itu pun kita ketemu nanti kita ada kunjungan wisata di Palele, baru kita kenal. Ini kerja jadi pariwisata. Kenapa saya baru lihat? Tapi kayak teman-teman guide yang lain, kok tidak kenal? Ini kan sudah lama di pariwisata. Saya baru tahu. Kenapa saya baru tahu? Teman-teman yang lain sudah tahu semua, cuman saya tidak kenal dan juga dia begitu juga. Jadi kayak cuman lihat sepintas begitu, ini anak-anak guide, cuma begitu sih. Jadi ini salah satu tidak dijanjikan lah ya. Maksudnya kita tidak menjudge bahwa kalau gabung di tour guide bakal ketemu jodoh, tidak. Cuma itu kalau garis hidupnya seperti itu ya ketemu kebetulan di situ. Jadi ini ibaratnya satu kali apa pepatah, satu kali dayung dua pulau terlampaui. Kerja alhamdulillah jodoh juga. Harusnya sih ketemu dari 2016. Iya, harusnya kan. Nanti 2019 belum waktu yang tepat. Iya. Oke, nah sekarang teman-teman di komunitas tour guide ini pas selama corona redup lah berarti. Iya, redup lagi kalau untuk menjadi guide, kegiatan kita jadi guide itu memang sama sekali tidak ada karena tidak ada wisatawan yang datang ya, apalagi wisatawan asing. Jadi kita cuman sekedar nongkrong, kumpul, kemudian bahas-bahas bagaimana nanti kalau ada bule, kalau tidak ada corona bagaimana kedepannya orang supaya bagus begitu. Karena di setiap tahun itu kita selalu evaluasi. Evaluasinya itu
kita ada dua. Jadi kita evaluasi antara kita yang sesama tour guide sama kita evaluasi bersama dinas terkait dalam hal ini pariwisata. Nah, ini kalau dibilang sudah 4 tahun, tiap tahun itu asal si wisatawan ini pasti beda-beda tiap negara. Tiap tahun itu beda negara. Beda. Kalau yang bukan negaranya sama, tetapi wisatawan yang datang berbeda. Oh, dari negara apa? Biasanya itu kebanyakan dari Amerika sama Australia. Iya, ada juga yang dari Meksiko, Filipina, Italia, cuman jarang. Yang kebanyakan itu yang dari itu Australia sama jadi orang ini dia Amerika. kayak komunitas begitu. Cuma di dalam satu kali kunjungan itu bisa jadi orang-orang yang berasal dari negara yang berbeda atau satu negara semua. Jadi mereka dari negara yang berbeda. Mereka ini kan bagaimana ya kalau dijelaskan, kalau kita ini mau study tour, kan ada agen yang kita ini kan. Benar, maksudnya misalnya contoh satu yang datang ini 10 orang. Maksudnya di 10 orang ini kebangsaannya beda-beda negara atau satu negara. Beda-beda. Oh, berarti memang pengalamannya banyak berarti. Berarti pengalamannya banyak. Jadi kayak mereka itu dari negara yang berbeda. Kemudian mereka kalau itu kalau untuk Yachts Rally ini sendiri ada pintu masuknya dan pintu keluarnya, dan itu sudah diatur oleh agen travel itu sendiri. Jadi mereka mau masuknya di mana, keluarnya di mana. Jadi itu dari agen travel itu sendiri mengirimkan jadwal dan rute ke kita. Oke. Jadi teknisnya tetap harus target tahu. Mengirimkan jadwal dengan rutenya mereka ke kita. Biasanya itu kalau untuk di Bohol itu sendiri, karena mereka kan pakai kapal dan itu agak membutuhkan waktu yang cukup lama kan, dan mereka stay sampai 4 hari biasanya. 4 hari. Tapi tergantung dari serve-nya kita ke mereka. Kalau misalnya mereka mau stay lebih lama dari itu, it's okay. Oh, berarti tidak bertambah juga DP budget atau apa? Kalau kita kan kemarin kita sebenarnya budgetnya ada 2. Dari dinas sama dapat tip dari bulenya sendiri. Jadi kalau untuk dari dinas kan sudah menganggarkan misalnya 4 hari kan. Kemudian ada bule yang mau stay lama lagi di sini. Jadi kita kalau dari dinas ya kita masalah honor itu kita 4 hari. Tetap 4 hari. Tetapi kalau untuk yang bule itu sendiri mereka kasih tip ya selama untuk mereka ada di sini. Tambahan hari. Oke. Nah, dengan waktu 4 tahun saya pikir tour guide ini sudah cukup punya pandangan yang cukup yang mumpuni untuk memberikan nilai sendiri terhadap pariwisata di Bohol khususnya. Ya, lagi di Bohol. Nah, kalau menurut Novi, bagaimana pariwisata di Bohol selama menjadi ini? Pandangan pribadi. Kalau pribadi jadi jangan dijudge. Nanti pandangan pribadi. Aku sama netizen tidak. Jadi kalau menurut saya pribadi, Kabupaten Bohol sendiri ini punya potensi yang sangat besar. Ya. Punya potensi yang sangat besar. Kenapa? Karena pantainya kita kebanyakan bule juga itu sasarannya suka pantai. Kalau katanya mereka kalau Bali sudah terlalu bosan katanya. Saya pernah wawancara sama Mr. Lukas itu, dia juga sudah berkali-kali ke Bali. Bagaimana dengan saya lebih suka Bohol loh daripada Bali. Dia juga kirim email tentang Bohol bagaimana selama dia di sini. Wah, kenapa? Soalnya Bohol itu pantainya masih alami begitu katanya. Belum terjamah. Kemudian lebih private buat mereka. Jadi saya bilang, oh, ini Bohol ini bagus-bagus pantainya. Karena itu kemarin Mr. Lukas sempat kami temani sampai ke ujung Palele dan dia suka sekali. Dia setiap ada spot, dia singgah, dia foto, dia bikin. Lalu kan belum hits vlog-vlog toh, jadi cuma buat video di sini, apalagi di air terjun Talokan sana. Dia juga suka. Jadi menurut saya secara fisik pariwisata Bohol itu menarik, tinggal bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana cara kita mempromosikan. Kalau wisata, sebutlah kita pantai dulu ya. Karena kemarin kan memang lebih dominan ke pantai. Mungkin kalau saya tanya wisata-wisata yang lain ya teman-teman tour guide-nya karena fokusnya di area pantai, wisata-wisata pantai mungkin lebih bagus ke wisata yang spot-spot pantai. Nah, kalau menurut teman-teman komunitas tour guide ini, selama 4 tahun ini pemanfaatan spot wisata pantai di Bohol itu sudah optimal atau masih jauh dari minimal? Kalau menurut kita pemanfaat spot wisata pantai ya khususnya bisa dibilang in the middle lah. Ya, kenapa? Karena gimana ya mau bilang? In the middle karena
sudah ada upaya dari pemerintah sendiri untuk mengembangkan atau memberikan sarana prasarana di beberapa pantai. Contohnya? Di Pulau Busak, kemudian di Pantai Negeri Lama itu kan dari pemerintah sendiri. Oke. Itu yang masih terjangkau sih kalau menurutku. Kalau mau dibilang in the middle, kalau hanya berpatokan pada 2 itu saya rasa jauh dari in the middle bisa dibilang. Di tengah-tengah ya bagaimana ya? Saya masih jauh sih kalau pendapat pribadi saya. Cuma kan kalian kan punya pandangan dari teman-teman komunitas. Kalau bicara soal Pulau Busak ini dulu memang saya pernah ke sana tahun berapa ya? Waktu saya sudah lama tidak ke sana. 2019 itu ya semuanya masih ada ininya pembangunan huruf-huruf apa semua di sana masih ada. Pas berapa 1 tahun kemudian hancur. Sekarang katanya tidak dibangun, cuma ada dibangun kembali yang kayak jembatan atau apanya. Nah itu pemeliharaannya bagaimana? Pernah tanya tidak sama pihak terkait soal yang di Busak? Kalau itu pernah diskusi juga sama bagian teknis pariwisata. Untuk pemeliharaan mereka ada. Maksudnya pemeliharaan itu orang sekitar atau? Mereka memanfaatkan ada yang namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata itu dibentuk di setiap desa. Jadi di setiap desa itu kelompok sadar wisata itu yang akan mengelola objek wisata itu sendiri untuk mengembangkan, untuk membersihkan dan lain sebagainya. Tapi di Busak masih tidak berbayar? Belum, enggak berbayar, masih free. Iya. Karena kalau saya lihat juga mau berbayar tapi kerusakannya akibat bisa dibilang karena ombak, karena alam sendiri. Karena alam. Yang contoh yang lagi sekarang hits kan Tanjung Dako. Kemarin sempat bawa ini ke Tanjung Dako. Kemarin kalau ke Tanjung Dako bawa wisatawan enggak sampai di pantainya karena jalan rusak sekali, belum seperti sekarang. Kalau lewat tidak lewat laut. Takut. tidak masuk. Sebenarnya ada boleh menawarkan, cuma takut ini baru ombak, kata-kata masyarakat di sana, jangan coba-coba kamu ke sana, besar sekali ombak. Itu kan dibilang tadi dorong datang dengan kapal pesiar. Terus kalau di darat kapal pesiarnya diparkir di mana? Pelabuhan di pelabuhan. Di Pelabuhan Leok 1. Iya, di Pelabuhan Leok. Jadi ke sana kemarin ini kita naik lewat jalur darat. Lewat jalur darat sudah ada bis yang disiapkan oleh pemerintah pariwisata. Kemudian tetapi ada sih juga bule yang kayak pengennya lewat sana bentur jo deh. Itu seru, atau dia bilang atau bisa lokal. Kamu bonceng saya pakai motor kamu kayak begitu kan. Bahasa aduh bagaimana ini kalau saya sendiri, aduh kecil saya, kamu ini besar bagaimana. Aduh bagaimana. Saya pernah juga dibonceng bule karena dia inginnya ride, ingin pakai motor. Tapi sebenarnya sudah disediakan oleh pariwisata, ada busnya, jadi kemana-mana lewat darat. Kemarin kalau untuk yang Tanjung Dako yang duitannya kita cuma sampai di kebun coklat di Mendan. Di situ ada pabrik pembuatan gula secara tradisional. Jadi kita ke sana. Cuma mengunjungi itu ya, tidak sampai sini. Karena itu kan sekarang lagi up lah istilahnya spot Tanjung Dako. Berarti yang waktu selama 4 tahun ini membawa wisatawan itu ke pantai mana semua? Kalau kemarin kita Busak, Busak pernah pertama kali di tahun 2016. Busak. Kemudian di 2017 kita cuman bawa di sini yang itu milik personal yang di Negeri Lama, bukan Negeri Lama yang baru, bukan yang baru, yang lama, yang milik personal. Kita bawa ke situ. Kemudian 2000 kalau nggak salah ingat 2018 itu di Negeri Lama yang baru. Terus selain itu Palele itu yang terakhir 2009 di Pulau Panjang sama Pulau Raja. yang Pulau Lesman yang bentuknya dari atas. Itu pernah bawa ke situ 2019, itu yang terakhir. Itu pun karena accidentally ada something yang terjadi. Jadi untuk menghibur mereka bawa juga ke sana karena mereka lebih suka yang bawa dong yang lebih private gitu. Jadi ke Palele. Jadi bekerja sama dengan Bapak Kades Palele. Jadi kita bawa bolehnya ke sana. Nah, kalau penentuan spot-spot ini apakah dibebaskan tour guide menentukan dari pihak agensi yang travelingnya atau mereka menentukan juga tidak? Jadi kalau untuk dari agensi itu menyerahkan sepenuhnya ke tour guide, ke dinas terkait, dinas pariwisata. Mereka serahkan sepenuhnya ke dinas pariwisata. Jadi mereka punya rundown. Jadi kalau dinas pariwisata itu sendiri mereka membuat rundown. Jadi hari ini kemana, besok kemana dalam 4 hari itu. Tetapi boleh terserah mereka mau ikuti rundown atau namanya istilahnya free tour. Free tour itu
terserah mereka mau kemana. Misalnya rundown hari ini kita ada acara mau melihat pembuatan gula merah di Mendaan, tetapi biasanya kan ada bule yang tidak, bawa saya ke tempat lain, saya mau foto-foto burung deh, di mana endemiknya di Bohol ini di mana, kayak begitu. Mereka tidak ikut rundown, mereka free tour. Jadi it's okay. Jadi kita sebagai guide-nya kita temani mereka yang tidak ikut dalam rundown tersebut. Kita fleksibel lah. Ya, jadi lebih fleksibel. Jadi kita ikuti mereka kemana. Jadi kan kalau kita itu kalau untuk guide itu dalam satu kapal itu biasanya ada 2 orang, paling banyak 4 orang. Jadi kita itu one guide, one guest. Jadi satu tamu, satu guide. Iya, jadi kalau misalnya dalam satu kapal itu biasanya 2 orang ini suami istri kebanyakan. Saya nggak mau ikut rundown, Jo. Saya mau keliling Bohol. Kau sewakan saya bentor atau saya naik motor, mereka lebih atau jalan kaki. Cuman kan kita jadi dari guide misalnya, aduh jalan kaki ini. Di Bohol kayaknya Bohol ini. Naik bentor, Jo. Mau tidak naik bentor? Oh ya, berapa? Mereka bayar juga itu. Mereka bayar pakai uang pribadi mereka. Karena kan di luar ini kan. Di luar rundown. Jadi terserah. Jadi kalau untuk rundown itu sendiri Dinas Pariwisata sudah buat sedemikian rupa hari ini kemana. Jadi tour guide-nya ini mengikuti rundown juga. Kan biasa begini, kadang-kadang tiap tahun itu spot wisata yang lagi up itu kan beda-beda. Ada yang biasa diangkat ini. Cuma dilihat lagi kan apakah guestnya ini tertarik juga atau tidak. Pernah nggak sih teman-teman tour guide memberikan sedikit masukan ke ini untuk mengubah rundown untuk spot tujuannya? Kalau untuk rundown itu sendiri kita terlibat. Jadi sebelum Dinas Pariwisata mengeluarkan rundown yang disetujui oleh kepala dinasnya, kita diajak rapat, kita ikut di dalam. Jadi bagaimana hari ini mau kemana? Tetapi yang satu yang tidak bisa diubah yaitu tentang penyambutannya. Jadi kalau untuk penyambutan tetap hari pertama atau hari kedua mereka datang. Berarti intinya teman-teman tour guide dilibatkan dalam kita dilibatkan sebelum rundown itu sudah disahkan atau ACC. Oke, balik lagi tentang potensi wisata yang ada di Kabupaten Bohol. Kira-kira untuk wisata, pasti kalian masih yang pantai ya. Kira-kira apa yang perlu dibenahi? Kalau misalnya teman-teman tour guide diberikan kesempatan, ruang untuk berbicara kepada pemerintah terkait, kira-kira pengen memberikan masukan apa sih yang perlu dibenahi dari spot-spot wisata, terutama pantai yang ada di Bohol? Kalau kita sendiri, yang paling utama dari yang utama itu adalah kamar kecilnya. Sorry to say, karena biasa di mana I want to take a pee, di mana begitu. In people home, you know them? We don't know. Jadi sulit untuk mau cari itu kamar kecil. Jadi kalau misalnya untuk pembangunan itu sendiri, kalau dari kita, kayaknya ini bagus kalau ada kamar kecilnya begitu, dan ada toiletnya yang toilet umum yang memang memadai, airnya bagus, itu yang paling utama. Dan kemudian kalau untuk wisata pantai, bule yang datang itu selalu memberikan masukan ke kita kalau mereka pulang. Jadi biasanya mereka itu kirim email kalau tidak sempat sharing. Saya pernah di email bule begini, itu di pantai harusnya kalian bangun jangan pakai tembok. Kesan naturalnya itu hilang. Betul. Ya katanya toh, so how? Banyak kayu ini di Bohol katanya mereka. Selama 4 hari di Bohol banyak kayu, pakailah kayu atau yang alami kayak jerami atau itu yang kayak pemukus gula apa sih namanya itu itu bisa. Tapi it's interest memang sih, tapi tidak cepat rusak. Terus bulenya bilang ada teknisnya. Mungkin tembok dulu, kemudian dilapisi yang alami kayak begitu. Jadi untuk kesan pantainya itu tidak hilang dari naturalannya. Mungkin kalau menurut teman-teman yang bule-bule ini, kalaupun misalnya rusak karena ombak atau apa, itu tidak mencemari lingkungan. Karena memang jatuhnya itu kan bisa terurai. Bisa terurai. Tapi kalau kayak tembok kemarin lumayan. Katanya ini kayak misalnya ini terlalu permanen katanya. Kalau misalnya suka yang lebih menarik, karena sekarang itu wisata itu lagi heboh dengan hal-hal yang lebih natural. Kayak misalnya ini batang-batang kelapa yang sudah habis ditebang, katanya bisa dibuat jadi chair, tempat duduk, bisa jadi table. Jadi kita juga dapat ilmu dan oh iya betul. Coba dia bilang kamu lihat foto yang bisa, misalnya mereka berbandingkan, coba kalian lihat yang di Lombok, yang ini saya suka, ini kursi mereka ternyata dari batang kelapa yang sudah
memang yang sudah tua, yang sudah mereka harus tebang. Jadi orang kasih referensi. Iya, mereka juga kasih referensi soal ini. Selain itu ada saran apa lagi yang dari orang? Apa ya, kalau untuk pantai, yang di pantai juga harusnya kalau untuk lebih siap wisata harus ada ini batas-batas bahayanya, dan yang kayak di sini tidak boleh, zona amannya, jangan berenang di situ berarus, karena di Pulau Busak sendiri kan itu memang ada betul. Sangat arus yang sangat kencang toh, jadi pernah juga kejadian ada yang pernah tenggelam di sana, jadi harus ada peringatan. Iya, peringatan, jangan berenang sebelah situ, jangan di sini. Negeri Lama pun saya rasa itu perlu karena sesuatu hal yang kecil yang kita anggap sepele itu sangat membahayakan. Bagaimana kalau anak-anak kecil mandi tiba-tiba hilang, tenggelam kan toh, jadi kayak itu penting. Oke. Nah ini kalau misalnya sudah dalam 4 tahun kamu sudah menerima masukan, menerima saran dari kamu punya tamu, pernah disampaikan nggak sih sama pihak terkait? Always, selalu. Terus ada perubahan apa? Belum ada. Kalau yang kami lihat step by step, little by little sih. Di antara semua ini sudah ada langkah menuju ke situ atau? Nothing. Belum sih. Kalau bahasa gaulnya jujurly, to be honest, itu sorry to say belum ada. Ya, itu belum. Kita tidak tahu ya, karena kita bukan bagian penganggaran, kita bukan bagian teknis di dalam. Jadi kalau ya itu seperti apa ya? Sebenarnya bukan cuma sektor pariwisata, hampir semua sektor ya mungkin. Lagi-lagi kalau misalnya kita kayak menyorot ke pemerintah, ya pasti dari mereka adalah corona refocusing. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya tidak apa-apa lah. Semoga kedepannya kalau misalnya setiap ada tamu atau apa, itu menurutku dari teman-teman komunitas tour guide ini betul-betul harus menitik beratkan ini loh catatan, ini loh catatan untuk ini. Jadi kalau saya sendiri pengalamanku jadi tour guide, everything saya itu membawa catatan, apa yang saya dapat hari ini, apa kurangnya, lebihnya, apa yang mereka suka, tidak suka, itu saya catat. Setiap tahunnya kita juga speak up. Jadi kayak, Bu, belajar dari yang kemarin ini buktinya loh, emailnya Bule itu, ini katanya perlu diperbaiki, ini kesan dan pesannya mereka. Karena setiap kalau sudah farewell, mereka kasih kesan dan pesan. Kalau kita lagi rame-rame farewellnya itu cuman singkat, tapi kalau sudah di email, panjang kali lebar ya. Dear Novia, please you speak to your bla 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 bla, begitu dan jadi kayak tetap kita sampaikan lebih banyak. Intinya itu sih, jangan cuma habis di catatan. Kita harap itu tersampaikan sama pihak terkait biar ini clear begitu. Nah, satu pertanyaan terakhir untuk bahas soal wisata dan tour guide ini. Apakah teman-teman komunitas tidak pengen regenerasi, mengadakan semacam seleksi untuk teman-teman anak SMA atau teman-teman yang lebih muda untuk sama-sama, siapa tahu banyak bakat ya kan, banyak bakat dari teman-teman yang punya kemampuan untuk menjadi tour guide ke depannya. Kan tidak mungkin kalian, apalagi sekarang sudah berumah tangga, ada mungkin yang sudah ngomong anak, ada yang mungkin sudah penempatan tugasnya di mana, kayak gitu. Ada nggak sih rencana ada teman-teman komunitas tour guide? Kalau kita ada, jadi kayak kebanyakan yang di komunitas itu adalah teacher, guru. Jadi mereka kesibukannya jadi kayak ada siswaku, dia gercep di sekolah, baru dia speakingnya bagus in English. Jadi kayak bagaimana kalau kita rekrut, kita lihat ajak-ajak nongkrong begitu, supaya bisa sama-sama dengan kita. Jadi kalau untuk seleksi sendiri seperti yang seleksi yang memang formal itu tidak. Belum. Jadi kita cuman seleksi itu siswaku kayaknya bisa diajak. Pencarian bibit secara pribadi lah ya. Secara acak lah random. Secara random. Jadi kalau tahun-tahun kemarin kita ada. Biasanya ada wajah-wajah baru. Iya, biasanya kan kita itu setiap tahun ada yang baru-baru. Jadi kayak misalnya saya dan beberapa teman yang lain sudah 4 tahun. Tetapi banyak juga yang baru, biasanya dia sudah tidak bisa banggai tahun ini karena ada sesuatu dan lain hal, sudah punya anak, sudah menikah. Jadi ini menggunakan yang baru-baru ini. Jadi selalu ada regenerasi sih sebenarnya. Jadi menurutku teman-teman dari tour guide ini, komunitas tour guide ini, saya rasa perlu untuk dibuat ke dalam satu hal yang serius. Maksudnya tidak mesti formal dalam hal apa sih? Karena ini kan menyangkut pelayanan. Dan orang kalau mau pelayanan ya
profesional, maksudnya profesional dalam hal jangan kalau misalnya 4 hari karena mereka tidak diikat secara apa ya, bukan juga kontrak, tidak diikat secara yang serius seperti itu. Jadi bisa saja apalagi yang baru ya, kalau misalnya kayak tersinggung hari pertama besok tidak mau masuk, kan itu yang perlu jadi sekedar masukan sih, siapa tahu buat teman-teman komunitas ini bisa lebih serius, siapa tahu mau di SK-kan bupati sekalian juga boleh kayak begitu. Artinya itu kan langkah jangka panjang bisa dibilang. Oke, ada sedikit yang mau disampaikan kepada dinas-dinas atau pihak-pihak terkait sebelum kita beralih ke pokok pembicaraan yang lebih private. Oh ya, jadi kalau dari kita as a young generation ya, kalau still young, kita masih merasa young karena untuk tua amat. Tidak, maksudnya untuk yang dalam hal untuk berpikir dan memberikan beberapa pendapat untuk kemajuan daerah, I think we still young ya. Jadi kayak menurutku tolong didengar, tolong diapresiasi atau tolong diajak para generasi muda untuk setidaknya berdiskusi atau dilibatkan dalam hal pembangunan ke depan. Misalnya dalam ada wadahnya tersendiri, kita punya aspirasi itu seperti tersalurkan dan jangan cuma ditampung. Sampai di meja. Iya, jangan cuma ditampung tapi setidaknya mungkin aspirasi dari ada generasi realisasi. Ada realisasinya, aspirasinya kita misalnya ada 10, setidaknya step by step, little by little, mungkin tahun ini 2, tahun depan 1. Intinya ya, ada realisasi yang nampak begitu. Iya, seperti itu.